Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah permudah kita bertemu di majelis ini. Kita memohon semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Di antara amalan yang Allah cintai adalah duduk di majelis ilmu, lalu membahas Al-Quran, membahas hadis. Bahkan Allah punya malaikat khusus, yang malaikat ini hadir mencari majelis-majelis ilmu. Malaikat itu terbang dan dia mencari majelis-majelis ilmu. Jika dapat majelis ilmu, dia mampir, dia duduk, dia dengar. Lalu dia catat, dia lihat orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Sampai akhirnya nanti selesai dia ketemu Allah, ditanya sama Allah, kenapa mereka kumpul? Ya Allah, mereka kumpul mencari itu. Apa yang paling mereka inginkan? Yang paling mereka inginkan surga. Apakah mereka melihat surga? Mereka tak melihat surga, ya Allah. Bagaimana kalau mereka lihat surga? Mereka akan lebih semangat lagi mencari itu, ya Allah. Apa yang mereka takutkan, kata Allah? Mereka takutkan neraka, ya Allah, kata malaikat yang hadir. Apakah mereka lihat neraka? Mereka belum pernah lihat neraka, ya Allah, tapi mereka takut. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Mereka akan lebih takut lagi kepada-Mu, ya Allah. Maka Allah katakan pada malaikat yang hadir tadi, katakanlah pada mereka yang hadir di majelis ilmu, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Ini hadis yang sahih, bahwasanya orang yang datang ke majelis ilmu itu dosanya diampuni kalau ikhlas karena Allah. Allah nggak mensyaratkan, Rasulullah nggak mensyaratkan yang diampuni kalau hafal. Waduh, kalau hafal yang diampuni bisa nggak dapat kita. Atau yang diampuni kalau nyatet. Ya nggak bawa catatan, bingung juga atau gimana. Kalau ampunan semua dapat, tapi kalau ilmu itu derajat yang beda lagi. Ada yang ilmunya ditambah, diangkat derajat karena dia catat, ditambah lagi derajat karena dia hafal, ditambah lagi derajat karena dia mendakwahkan. Itu derajatnya. Kalau ampunan, semua yang ikhlas hadir majelis ilmu, insya Allah Allah berikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bahas hari ini adalah pembahasan tentang akidah. Pembahasan tentang akidah. Hari ini kita akan berbicara tentang apa itu agamanya Nabi Ibrahim. Karena jangankan orang Islam, Yahudi dan Nasrani juga mengaku ngikutin agamanya Ibrahim. Bahkan mereka mengklaim mereka itu adalah agamanya Ibrahim
sempurna. Memang mereka keturunan Ibrahim, tapi ternyata mereka bukan beragama seperti agamanya Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail, maka ajaran Nabi kita lah yang seperti Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu, apa agamanya Ibrahim dan bagaimana agamanya Ibrahim? Ini yang kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 123. Surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, ikutilah perintah ini. Ittabi', ikutilah millata Ibrahim hanifa, jalan Ibrahim yang hanif. Hanif, suci, murni, bersih, fitrah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Di dalam surat An-Nahl ini ada sebuah faedah, perintah mengikuti agamanya Ibrahim. Ittabi' millata Ibrahim, berarti mengikuti agamanya Ibrahim itu adalah perintah Allah. Dari sini dipahami para nabi di dalam prinsip akidah dan ketuhanan tidak ada perbedaan. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semua tidak ada perbedaan di dalam akidah. Yang beda itu cuma dalam muamalah fikih. Dalam akidah para nabi tidak ada yang beda. Semuanya diperintahkan ibadah kepada Allah. Kita lihat kepada buku. Itu dalil pertama kita, wajibnya mengikuti agamanya Ibrahim. Maka Syekh mengatakan, "I'lam arsyadakallah li ta'ati. Anna hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu-d-din." Ketahuilah, semoga Allah memberikan engkau bimbingan kepada ketaatan kepada Allah. Bahwasannya hanifiyah yang lurus jalannya Ibrahim. Apa itu jalan Ibrahim? An ta'budallaha wahdah. Engkau menghambakan diri kepada Allah semata, atau engkau beribadah kepada Allah semata. Di sini Syekh mendoakan kita agar diberikan keistiqomahan di atas ketaatan. Apa itu hanifiyah? Hanifiyah itu artinya berpaling dari kesyirikan dan gak mau berbuat syirik. Dasarnya adalah keikhlasan. Kenapa Allah perintahkan mengikuti agamanya Ibrahim? Karena Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah berfirman tentang Ibrahim, kekasih Allah. An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim khalil, kekasih Allah. Bahkan khalil itu kekasih yang paling tinggi. Maka kita diperintahkan mengikuti agamanya Ibrahim, bapaknya para nabi. Bahkan hampir seluruh para nabi itu keturunan Ibrahim alaihissalam, termasuk Bani Israel, Musa, Harun, Lut itu
itu masih kerabat Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad itu dari Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Itu semua Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, itu semua dari keluarganya Ibrahim alaihissalam. Dan bagaimana agamanya Ibrahim? Di sini dikatakan anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlisin lahuddin, memurnikan untuk Allah agama ini. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, bahkan Allah perintahkan seluruh manusia untuk tugas ini. Ya, ini kita bilang tadi, dalam masalah tauhid dan ibadah, para nabi gak ada yang beda, semuanya diperintahkan beribadah kepada Allah. Cuman yang beda kadang-kadang tata caranya. Kita 5 waktu, Musa 50 waktu. Tata caranya aja yang beda. Tapi prinsip ibadah kepada Allah tidak akan berbeda. Wa khalaqahum laha, bahkan kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Jadi jangan lupa. Kadang-kadang kita lupa tujuan hidup kita. Sibuk dengan hidup kita di dunia. Bukan penting dunia, penting. Siapa bilang gak penting? Tapi jangan lupa kita itu hidup untuk menjadi hamba Allah. Kita itu hidup bukan diciptakan oleh Allah untuk jadi pegawai terus-menerus seumur hidup, bukan. Jadi pengabdi kepada negara selama-lamanya, bukan. Itu cuman salah satu sebab, sarana cara kita mengabdi kepada Allah lebih sempurna. Jadi pengabdian kita yang sebenarnya itu kepada Allah. Perempuan diciptakan bukan hanya untuk melahirkan anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, bukan. Itu cuma sarana yang dengan sarana itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan kita sebenarnya adalah beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah salatku, katakanlah nusuk ibadahku, katakanlah hidup dan itu dia. Pahami ini. Kadang-kadang banyak orang yang gak paham makna hidup. Maaf, walaupun terkadang sudah tua, di atas umur 50 tahun, tapi gak ngerti untuk apa dia diciptakan. Masih saja dia baji-baku rebutan sama anak muda. Ya subhanallah. Bahkan seolah-olah dia mau bermain curang, bermain licik, bermain kotor, dia kira itu untuk kebahagiaan dia. Bukan, itu bukan untuk kebahagiaan. Kita diciptakan oleh Allah untuk dikembalikan ke surga. Tapi siapa yang masuk surga adalah orang yang dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Kita kerja itu bukan untuk tujuan hidup, tapi kerja untuk penyempurna hidup. Kita kumpulin duit bukan tujuan hidup, tapi itu penyempurna ibadah kepada Allah. Ini dipahami. Maka tidak ada yang boleh merusak tujuan kita kepada Allah. Gak ada yang boleh merusak. Karena semua fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah sarana untuk menyempurnakan ibadah, bukan untuk menghalangi ibadah. Uang Allah berikan kepada kita untuk menyempurna ibadah atau untuk melalaikan kepada Allah? Untuk menyempurnakan ibadah. Kalau ada orang cari uang tapi untuk jauh dari Allah dan lalai, berarti dia gak ngerti kehidupan.
Bagaimana kita mau haji kalau nggak punya uang? Berarti mencari uang untuk haji supaya bisa sempurna ibadah itu boleh. Tapi dia cari uang, habis tenaga, habis waktu, bahkan gak ada waktu untuk dirinya sendiri, gak ada waktu libur untuk dirinya, bahkan gak ada waktu istirahat untuk dirinya, gak ada. Semuanya dia cari, tapi ternyata bukan untuk akhirat. Kita bilang yaumul qiyamah menjadi penyesalan. Maka sangat disayangkan dan sangat disedihkan kalau ada orang sudah 40 tahun hidup gak ngerti untuk apa dia hidup. 40 tahun dikasih waktu sama Allah gak ngerti-ngerti juga untuk apa dia hidup. Udah dikasih waktu hampir 50 tahun sama Allah gak ngerti juga prioritas hidup dan akhirat. Allah rugi. Innal insana lafi khusrin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi waktu, demi kesempatan, manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh. Maka di sini kita akan bahas beberapa perkara. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Malaikat diciptakan untuk ibadah juga, bukan untuk Allah? Hah? Malaikat diciptakan untuk ibadah juga, bukan untuk Allah? Iya, tapi dia tidak dicatat dosa dan dicatat pahala, karena memang dia tugasnya untuk melakukan itu. Karena dia pasti tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah katakan jin dan manusia, malaikat gak masuk? Kenapa, Pak? Karena malaikat tidak akan pernah punya niat dan punya keinginan tidak beribadah kepada Allah, karena dia tidak punya nafsu, gak pernah capek, gak pernah futur, gak pernah lemah, gak ada hasrat, sehingga dia melakukan tugas di hadapan Allah tidak terganggu. Kita diingatkan, diciptakan untuk ibadah, tapi di dalam diri kita dikasih lemah, dikasih nafsu, dikasih futur, dikasih juga syahwat, birahi. Maka di dalam diri kita untuk bisa sempurna ibadah itu harus menaklukkan segala bentuk daripada hasrat manusiawi tadi. Maka dikatakan Hanifiyah itu artinya beribadah kepada Allah saja. Itu Hanifiyah. Maka agamanya Ibrahim Hanifiyah itu berarti agama yang mengajak beribadah kepada Allah semata. Merendah kepada Allah, mencintai, mengagungkan, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya sesuai dengan wahyu yang datang dan syariat yang datang. Itulah namanya ibadah. Jadi ibadah itu asal kalimat dari abdun. Abdun ain ba dal, abdun hamba. Ibadah ain ba alif dal, penghambaan. Maka manusia harus menjadi hamba Allah. Bagaimana sih sikap hamba kepada tuannya? Patuh. Sikap hamba kepada tuannya tunduk. Sikap hamba kepada tuannya mencintai. Ada enggak hamba budak sahaya yang angkuh depan tuannya? Pantaskah seorang budak dia angkuh di depan rajanya? Maka begitu juga manusia. Gak pantas dia angkuh di hadapan Allah. Bagaimana angkuhnya, Ustaz? Ketika Allah perintahkan sujud, dia gak mau. Angkuh tidak?
Ketika Allah perintahkan dia doa, dia nggak mau. Enggak, saya buat apa? Saya mampu melakukan sendiri. Angkuh itu namanya. Maka di sini agamanya Ibrahim adalah merendah, menghambakan, mencintai, mengagumi Allah dengan menjauhkan segala larangannya dan melakukan segala perintah. Dalam pemahaman khusus ibadah, kalau tadi pemahaman umum, yaitu menghambakan diri, mau tidak mau jadi hamba. Kalau sekarang, adapun penghambaan secara khusus, ibadah itu adalah sebagaimana definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini definisi ibadah yang terbaik. Apa sih ibadah itu? Kata Imam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali al-zahir wal batinah kal khauf wal khasyah wa tawakkul wa salat wa zakat wa siyam wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari perkataan dan amalan yang zahir dan yang batin. Itu ibadah. Saya ulang lagi. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari ucapan dan amalan yang zahir dan yang batin. Di buku terjemahan ada ismun jami'un, nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Masih ketinggalan? Dengerin rekamannya. Ismun jami'un, nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, dari ucapan dan perbuatan yang zahir maupun batin. Itu namanya ibadah. Jadi apapun yang Allah cintai dari ucapan atau perbuatan, baik yang zahir atau yang batin, itu namanya ibadah. Ada enggak ucapan zahir lisan kita, la ilaha illallah. Ucapan batin, niat ucapan apa? Batin. Amal zahir, sholat. Amal batin, tawakal, takut, cinta, itu amal batin. Yang zahir dan yang batin semuanya Allah cintai. Maka segala sesuatu yang Allah cintai itu namanya ibadah, baik dari ucapan atau perkataan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu Allah cintai? Dari mana kita tahu Allah cintai? Karena kecintaan itu berkaitan dengan kesukaan. Apakah kita bisa mengarang-arang sesuatu yang Allah cintai? Oh, menurut saya kayaknya Allah suka ini. Bisa atau tidak? Tidak. Maka kita tahu sesuatu yang Allah cintai itu setelah Allah kabarkan di dalam Quran. Pertama, kabar dari Allah. Yang kedua, atau kabar dari Rasulullah. Atau yang ketiga, perintah Allah
ketiga atau yang tadi keempat itu, ya, kelima. Pertama yang tadi apa? Allah kabar, Allah dan Rasulnya kabarkan. Yang kedua, Allah dan Rasulnya perintahkan. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya puji pelakunya. Tidak diperintah tapi dipuji. Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang tatahhur, suka bersuci, suka berwudu. Berarti wudu itu dicintai oleh Allah. Kalau ini ada perintah dari Allah, atau ada kabar dari Allah, atau ada pujian dari Allah, maka itu ibadah. Lalu dikatakan mukhlishina lahuddin, kita diperintahkan ibadah mukhlis. Mukhlis itu kalimat asal dari ikhlas. Apa arti ikhlas? Apa arti ikhlas? Biasa kita pakai ikhlas itu artinya apa? Apa? Ikhlas ridho, Ustaz. Ikhlas rela, Ustaz. Kalau begitu ikhlas tanpa pamrih, Ustaz. Sebenarnya kalimat ikhlas itu asal kalimat dari khalis. Khalis itu artinya murni, tangkih. Dia betul-betul murni, tidak tercampur dengan apapun. Itu asal kalimat dari khalis, ikhlas. Maka ikhlas memurnikan ibadah, tujuan hidup hanya untuk Allah. Memurnikan sholat, bulat tekad hati kita untuk siapa? Allah, itu ikhlas namanya. Kalau dia ibadah sholat untuk Allah tapi masih ada nyempil di hatinya sedikit, dipuji sama manusia, berarti tekad bulat hatinya bukan untuk Allah, masih ada sebagian untuk dipuji manusia. Ikhlas atau tidak seperti ini? Tidak. Maka ikhlas itu bukan berarti rela atau bukan berarti tanpa pamrih, bukan. Ikhlas itu murni, bertujuan karena Allah. Oh, saya bantu kamu ikhlas kok. Maksudnya ikhlas apa? Murni karena Allah. Kamu mau ucapin terima kasih atau kamu tidak ucapkan terima kasih, kamu mau balas atau kamu tidak balas, itu bukan tujuan saya. Tujuan saya ikhlas mencari ridho Allah. Nah, itu ikhlas. Jadi hidup kita pun harus ikhlas. Apa yang dimaksud hidup ini ikhlas? Hidup kita ini tujuannya untuk Allah. Itu yang namanya ikhlas. Kemana kita mengambil tujuan hidup, keputusan hidup, arahan hidup? Untuk Allah. Maka ikhlas ini termasuk salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah dan ibadah kepada Allah. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Quran ketika berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam, surat Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang membenci agama Ibrahim kecuali orang-orang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilih dia di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Adapun di akhirat Ibrahim termasuk orang-orang saleh. Maka agama Ibrahim itu adalah agama yang mengajarkan beribadah kepada Allah semata, memurnikan ibadah ikhlas tanpa dicampur adukan dengan apapun. Bahkan di surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, seluruh nabi
sama karakteristik dakwahnya untuk memurnikan agama kepada Allah. Surat Al-Anbiya 25, bukan Ibrahim saja, seluruh nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali kami wahyukan kepada mereka, kepada nabi tadi, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali aku Allah, beribadalah kepadaku. Jadi semua rasul, semua nabi, bukan hanya Nabi Ibrahim, itu risalahnya sama, tugas intinya sama, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullah, agar mengajari mereka bagaimana ibadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan rasul itu mengajari bagaimana menjauhkan taghut. Kalau begini, dakwahnya Ibrahim adalah dakwah di atas tauhid, bahkan dakwah para nabi pun mengajak kepada tauhid, maka dakwah kita pun hari ini harus mengambil tongkat estafet ini, mengajari manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Maka dikatakan wa ma'na ya'budun di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, itu ya'budun, arti ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah. Tauhid itu a'dham ma amara bih, perintah Allah yang paling agung itu adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Gak ada lagi perintah yang paling tinggi di sisi Allah sebagaimana perintah tauhid. Tidak ada lagi amalan yang paling Allah cintai di sisi Allah sebagaimana orang yang bertauhid. Bahkan karena cintanya Allah kepada ahlu tauhid, walaupun mereka berdosa, masih mungkin Allah ampuni dan masukkan surga kepada ahlu tauhid. Karena orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya disembah dan diibadahi, itu sebab Allah mencintai dia yang paling tinggi. Jadi kalau ditanya ibadah apa yang paling agung Ustaz? Yang mentauhidkan Allah. Surat apa yang dikatakan surat sepertiga Al-Quran? Surat Al-Ikhlas. Coba surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam suratnya gak ada kalimat ikhlas, tapi dikasih judul ikhlas. Apa kaitannya isi surat dengan judul? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, dia adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu, tidak ada satupun yang sekufu dengan dia. Ini isinya. Judulnya adalah ikhlas. Apa hubungannya antara ikhlas dengan isi tadi? Apa Pak kira-kira Pak? Apa Ibu? Ini surat Al-Ikhlas, tapi dalamnya berbicara tentang Allah Ustaz. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu mengesahkan Allah semata. Qul huwallahu ahad, berarti memurnikan
Ikhlas itu kan memurnikan tujuan kita kepada Allah. Maka kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran padahal dia surat pendek? Karena kandungannya tauhid. Tauhid itu kandungan sepertiga Al-Quran. Maka amalan yang paling Allah cintai adalah mentauhidkan Allah. Kita bicara sedekah banyak, pentingnya sedekah berulang-ulang, tapi tauhidnya rusak, percuma. Kita bicara sholat malam yang banyak, zikir yang banyak, kita ingatkan di grup untuk bangun sholat malam, tapi ketika ada yang berbuat syirik kita nggak ingatkan, percuma. Kita ingatkan mereka untuk sholat duha, kita ingatkan dia untuk jaga hati, tidak berburuk sangka sama orang lain, tapi ketika acara anak Tuhan lahir, kita nggak bilang atau kita nggak ajarin sampai dia mengatakan selamat anak Tuhan lahir. Padahal dikatakan di surat Al-Ikhlas lam yalid wa lam tidak beranak dan tidak diperanakan. Nggak ada toleransi dalam masalah tauhid. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agama nggak bisa dicampur, nggak bisa. Walaupun kita nggak mau ganggu dan kita nggak usah ganggu, tapi jangan dicampur. Kalau kita mencampurnya, kita tidak ikhlas kepada Allah. Karena surat Al-Ikhlas harus tegas mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ada seorang sahabat ketemu Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Dia tanya sesuatu yang sulit, kapan kiamat? Rasulullah diam. Sampai berulang-ulang, kapan kiamat ya Rasulullah? Ini maksudnya kiamat kubro. Kiamat ada dua, kiamat kubro, kiamat sugro. Kubro besar, berarti alam ini selesai. Sugro itu berarti kita yang mati, itu kiamat sugro buat kita. Dia tanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah tanya balik sama dia, ma'adatka lidzalik, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Bukan yang terpenting kita tahu kapan mati, yang terpenting apa yang kita bawa ketika mati. Ma'adatka lidzalik, apa yang kau bawa ketika kau mati dan kiamat? Ini sahabat nggak mau bilang apa-apa. Enggak, dia bilang saya sedekah yang banyak, enggak. Saya sholat malam yang banyak, enggak. Dia nggak bilang saya hafal Quran 30 juz, enggak. Dia nggak bilang pula saya udah haji bolak-balik seumur hidup, sudah 20 kali haji, enggak. Apa yang dia bilang? Ya Rasulullah, aku cuma mencintai Allah dan Rasulnya. Tauhid gak itu, Pak? Tauhid. Dalam hati dia yang dia agungkan, yang dia muliakan, yang dia sanjung Allah. Maka kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta yaumul qiyamah, kau akan dikumpulkan dengan yang kau cintai di hari kiamat. Tauhid itu. Ada orang sholat malamnya rajin, baca Qurannya rajin, ketika dia yaumul qiyamah dihadapkan dengan Allah, dia katakan, ya Allah, ini sholatku, ini baca Quranku. Tapi kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kau sesungguhnya baca Quran supaya dikatakan kau pintar, dan kau telah dapatkan pujian itu. Hari ini kau tidak dapat apa-apa. Padahal dia baca Quran, tapi tauhidnya rusak, keikhlasannya terganggu, dijadikan amalannya habaan mansura. Datang orang berikutnya, ya Allah, aku sedekah dan telah kusedekahkan banyak hartaku. Memang di dunia orang melihat dia sebagai orang anu sedekah, tapi ketika datang kepada Allah, ternyata ketika dia bersedekah, dia pengennya dipuji, pengennya disanjung, pengennya dihormati orang. Kata Allah, kau telah dapat apa yang kau inginkan, sanjungan dan pujian manusia. Hari ini kau tidak dapat apa-apa. Maka itu ikhlas. Ikhlas itu berarti memurnikan tujuan dan harapan ibadah kita hanya Allah.
pamrih dong. Jawabannya betul pamrih, tapi pamrihnya sama siapa? Boleh pamrih ke Allah. Karena Allah yang janjikan, wabtaghu indallahi wasilah, carilah kepada Allah kebaikan wasilah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa may yurid, barang siapa yang liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, jangan dia berbuat kesyirikan dan berharaplah kepada Allah. Tapi sekarang contoh lain, saya ibadah berharapnya pamrihnya dari manusia. Boleh atau tidak boleh? Ikhlas atau tidak? Tidak. Apapun bentuknya, kalau pamrihnya dari manusia nggak boleh. Pamrih dari manusia itu bukan hanya uang. Oh, dia kasih uang sama orang, bukan. Kadang-kadang ada orang beramal bukan berharap uang dari manusia, berharap dihormati, berharap disanjung, dipuji. Apa itu namanya? Riya. Maka riya di dalam hadis dikatakan syirik, karena dia lawan dari ikhlas. Lawan dari ikhlas itu syirik. Bukan berarti syirik langsung kafir, tapi mengotori tujuan ibadah karena Allah terkotori dengan pamrih dari manusia. Jadi dipahami di sini, kita terkadang lupa bahwasannya yang terbesar di sisi Allah itu bukan hanya amal kita, bukan hanya berat dan banyaknya ibadah kita, bukan hanya besarnya sedekah kita, tapi ternyata yang paling agung di sisi Allah tulus dan murninya hati kita untuk meminta harapan dan mencari ridho Allah. Makanya ada orang yang sedekah cuma dengan setengah kurma. Berapa sih harga setengah kurma? Tapi Allah jaga dari neraka. Karena Allah bukan melihat nominalnya, Allah nggak lihat jumlahnya. Yang Allah lihat adalah ketakwaan dari kita. Maka di dalam Al-Quran itu ketika kita berkaitan dengan menyembelih, la yanaluhu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika kalian menyembelih di kurban, tidak sampai kepada Allah dagingnya, tidak sampai kepada Allah darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian, yaitu keikhlasan kita. Jadi sebelum kita memperbaiki amal, yang paling harus kita perbaiki adalah keikhlasan. Kenapa kamu hadir kajian? Nah, ini pertanyaan. Kalau jawabannya, ya Ustaz, daripada di rumah mendingan saya keluar. Ya boleh juga sih, boleh juga. Tapi saya mau cari pahala, Ustaz. Sudah. Mudah-mudahan saya duduk di kajian, Allah rahmati saya, Allah ampuni saya, Allah berikan saya husnul khatimah. Masya Allah. Tadi kalau bilang, kenapa kamu beri kajian? Saya mau lihat Ustaz, kadang-kadang di kajian itu jajanannya enak-enak. Ada bakso, ada kue, ada pengen tahu saya. Allahu Akbar. Itu jangan jadi tujuan utama. Tujuan utama tetap mencari ridho Allah. Setelah bubar dapat ada makanan yang enak, ya sekalian silahkan. Tapi tujuan kita yang pertama adalah mencari ridho Allah. Kalau ini yang menjadi motivasi kita dalam kajian, kadang-kadang kita nggak peduli siapa ustadz yang isi, bahkan nggak peduli masalahnya gampang atau susah, yang penting saya hadir. Karena apa? Karena yang menjadi harapan itu pahala. Tapi kalau ternyata isinya juga menguatkan jiwa, mengistiqomahkan hati, menambah ilmu, menambah amal, menggetarkan jiwa untuk ingat Allah, lebih afdol lagi, lebih baik lagi. Ya, kembali kita.
Perkara yang paling agung Allah perintahkan adalah tauhid, beribadah. Beribadah, menghamba kepada Allah itu ada dua bentuk. Beribadah atau menghamba kepada Allah ada dua bentuk. Pertama, ibadah kauni, menghamba secara alam semesta, kauni, keadaan alam. Dia mau tidak mau, dia tidak bisa pilih kecuali dia harus jadi hamba Allah. Air panas, air dingin, api panas. Kita lahir, saya lahir jadi laki-laki, ada pilihan nggak Pak? Nggak ada. Berarti kita patuh dengan keputusan itu, maka kita hamba secara kauni. Sapi diciptakan Allah jadi sapi, bisa nggak dia pilih? Ya Allah, saya mau jadi sapi, saya mau pilih aja saya jadi gajah, nggak bisa. Dia harus patuh sama ketentuan itu. Itu namanya penghambaan secara alam kauni. Kalau dilihat dari sisi ini, semua yang diciptakan alam semesta ini hamba Allah secara kauni, karena tidak ada yang bisa keluar dari peraturan Allah. Di dalam surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi inna ati rahmani abda. Tidaklah segala sesuatu yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai hamba, abda. Jadi semua akan jadi hamba Allah. Tapi penghambaan di sini penghambaan kauni, penghambaan alam, yang tidak dikaitkan dengan pahala atau tidak dikaitkan dengan neraka. Dipahami Pak? Tidak ada. Allah tidak akan pernah mengkaitkan dengan surga dan neraka dengan sesuatu hal yang kita tidak bisa pilih. Maaf, kulit hitam dan kulit putih itu bisa pilih nggak ketika lahir? Enggak. Ada kaitannya nggak dengan surga dan neraka? Yang hitam karena hitam cocok masuk neraka, yang putih karena putih masuk surga. Enggak bakalan ada hubungan itu. Ras, suku, karena kamu keturunan si fulan kamu masuk surga, kalau bukan keturunan si fulan kamu masuk. Itu nggak ada pilihan di sini. Gak ada pilihan. Maka sesuatu yang tidak dipilih manusia akan mengikuti peraturan itu. Manusia menjadi hamba secara bahasa karena mengikuti. Tapi biasanya yang seperti ini tidak dikaitkan dengan surga dan neraka. Tapi yang dikaitkan dengan surga dan neraka itu adalah takdir yang bisa kita pilih. Minum khamar dan tidak minum khamar, bisa pilih nggak? Ketika kamu minum, kamu salah, itu pilihan kamu. Kamu tanggung jawab terhadap pilihanmu. Ya. Adapun ibadah yang kedua, tadi ibadah kauni, yang kedua ibadah syar'i, ibadah taat, tunduk, patuh secara syariat. Inilah ibadah pilihan yang dipuji oleh Allah. Inilah ibadah yang diperintahkan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, merendah hati. Siapa yang dimaksud ibadah Allah di sini? Ibadah Allah dimaksud di sini hamba-hamba yang memilih untuk menjadi hamba Allah. Dia memilihnya dengan apa? Maka dikatakan ibadah syar'i. Dia memilih syariat. Salat itu menghamba tidak kepada Allah? Menghamba. Itu ibadah yang dipuji, penghambaan yang dipuji karena dia memilih itu. Jadi orang baik, meninggalkan yang haram, itu ibadah syar'i. Kalau ibadah kauni tadi, tunduk dan patuh secara alam tadi, tidak dikaitkan dengan pahala dan neraka, tidak.
apakah dia mau menjadi hamba Allah atau tidak. Yang sombong, yang tidak mau ibadah kepada Allah dengan metode yang kedua ini, ibadah syar'i, akan dimasukkan oleh Allah ke neraka Jahannam. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku akan masuk neraka Jahannam, kata Allah. Itu makna ibadah. Dan ibadah itu adalah tauhid. Maka ahlu tauhid orang yang paling Allah cintai. Sampai ada satu orang di hari kiamat, ini dia punya 100 catatan, yang satu catatannya sejauh mata memandang, semua catatannya dosa. Ditaruhlah 100 catatan ini dalam satu timbangan, ditanya sama dia, mana catatan kebaikanmu? Dia lupa, nggak ada kebaikan saya. Kata Allah, hari ini kau tidak akan dizalimi. Kau punya sebuah kebaikan. Dibawakan kepada dia satu catatan yang sebesar KTP. Diletakkan di satu timbangan. Di timbangan yang lain 100 catatan sejauh mata memandang, isinya dosa dan kejelekan. Ternyata catatan yang sebesar KTP ini lebih berat di sisi Allah dibanding catatan 100 dosa tadi. Begitu dibuka catatan yang sebesar KTP ini, ternyata dia mentauhidkan Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat hadis, Pak, ketika penghuni neraka masuk neraka, di penghuni neraka itu banyak orang-orang kafir. Ternyata orang kafir melihat ke samping, lah ini kan orang Islam. Dia bilang orang Islam, bah kamu orang Islam, katanya Islam masuk surga, atau kamu sekarang di neraka bareng sama saya. Ucapan ini terdengar, Allah mendengar ucapan ini. Lalu Allah katakan pada malaikat, ya malaikat, keluarkan dari neraka siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dikeluarkan dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam surga. Tinggallah di neraka orang yang tidak mentauhidkan Allah. Ini keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang amalnya banyak tapi tidak bertauhid, jadikan habaan mansur. Tapi amalannya sedikit, walaupun hanya sedekah sebesar biji kurma atau sebesar buah kurma setengahnya, Allah masukkan ke surga. Karena tauhid kepada Allah. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah, ya Allah, aku minta sebuah amalan khusus untukku yang paling besar. Lalu Allah kasih kepada Nabi Musa amalannya adalah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Ya Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa bilang, ya Allah, semua hambamu juga bilang itu. Dia pengen amalan khusus buat dia yang paling besar. Maka kata Allah, ya Musa, law anna samawati sab'a ghairihinna wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illa fi kiffah lamarat bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, kalau seandainya isi langit dan bumi, isi langit ini, langit kita Pak, matahari masuk, bulan masuk, bintang semua masuk, planet-planet semua masuk, dan isi bumi semuanya masuk, ditaruh di timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain. Kata Allah, la ilaha illallah lebih berat daripada isi langit, bumi dan semuanya. Subhanallah. Maka ini tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali la ilaha illallah, tauhid kepada Allah. Maka kalau kita tahu ini amalan yang paling Allah cintai, jaga, bersihkan, murnikan, jangan kotori. Kita mau bangga sama sholat kita kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang lupa. Kita mau bangga sama sedekah kita tunggu uang lebih. Tunggu selesai dulu semua, kalau ada lebih baru saya sedekah. Kalau ada lebih. Kita mau bangga sama sholat malam kita, ternyata subuh aja susah bangun, apalagi sholat malam. Gak ada yang kita banggakan di depan Allah, cuma bilang, ya Allah, aku ini bertauhid kepadamu. Aku ini mengesahkanmu, aku ini hambamu,
Ya Allah, ampuni aku. Apa doa Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan? Apa dia membanggakan semua amalan dia? Semua kebaikan dia banggakan? Dia cuma bilang, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, enggak ada yang kuibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Apakah dia enggak ada amalan lain sehingga dia enggak bisa nyebutin amalan dia? Karena memang yang paling tinggi, paling agung, paling sempurna di sisi Allah adalah tauhid kepada Allah. Maka itu dakwah tauhid itu harus. Jadi kalau kita berbicara tentang dakwah, tentang belajar agama, kalau kita belajar agama tapi nggak belajar tauhid, itu sama seperti bicara tentang rumah tiba-tiba bicara genteng. Padahal belum ada pondasi, belum ada tiang, tiba-tiba bicara genteng. Tiba-tiba bicara lampu yang digantung, lampu yang bagaimana yang indah. Ini rumahnya belum ada genteng, belum ada tiang, belum ada pondasi, udah bicara tentang lampu yang digantungkan. Kan kalau kita mau bicara lampu, mau bicara cat rumah, mau bicara ornamen-ornamen pengindah rumah, harusnya bicara apa dulu? Pondasi dulu, tiang dulu. Lah, tauhid sholat itu tiang agama. Baru kita bicara nanti, oh apa yang memperindahnya? Sedekah. Apa yang memperindahnya? Amal soleh. Apa yang memperindahnya? Hati yang baik. Itu memperindah. Tapi kalau sudah membicara yang memperindah tanpa membicarakan yang dasar, itu kurang tepat. Lanjut lagi. Tauhid itulah tauhid asal kalimat dari wahada yuwahidu. Wahid. Tauhid asal kalimat dari wahid. Apa wahid? Satu. Maka tauhid mengesahkan. Jadikan dia satu, itu tauhid, mengesahkan Allah. Maka Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya itu kalimat yang mengakui Tuhan itu cuma satu dan tidak ada yang boleh melakukan kesyirikan. Ya. Tapi secara bahasa atau secara istilah, tauhid itu adalah an ta'budallaha wahdah la tusyrik bi syai'an. Tauhid itu bisa terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kenapa dibedakan? Karena klasternya masing-masing beda. Kalau nggak dibedakan, semua orang akan menganggap dia bertauhid, padahal dia belum sempurna dalam tauhidnya. 1. Tauhid rububiyah itu mengakui Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu tauhid apa namanya? Rububiyah. Karena rububiyah artinya pengaturan. Mengakui Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, dan satu-satunya pencipta, itu wajib, namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua itu tauhid uluhiyah. Uluhiyah asal kalimat dari ketuhanan, pengesaan, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah satu-satunya dia yang memiliki nama dan sifat yang paling sempurna, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Pertanyaannya, apakah manusia ataukah orang yang sudah bertauhid rububiyah pasti bertauhid uluhiyah? Apakah orang yang mengakui Allah pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta, dia sudah masuk ke dalam Islam?
mengakui Allah pencipta, pemilik dan pengatur, dia harus ibadah hanya kepada Allah. Karena pengakuan Allah pencipta tapi tidak mau ibadah kepada Allah, itu yang dilakukan iblis. Setan, iblis, dia ngaku nggak Allah pencipta? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Mengaku nggak iblis Allah pencipta? Apakah dia mengaku ada pencipta selain Allah? Tidak, dia cuma mengaku Allah pencipta. Pengakuan dia Allah pencipta, apakah iblis Islam? Ada yang bilang iblis Islam di sini? Enggak ada. Kenapa dia tidak Islam? Karena tidak mau ibadah kepada dan patuh kepada Allah. Ketika Allah perintahkan sujud, nggak mau. Sekarang ada orang mengaku Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, tapi ketika panen, terima kasihnya kepada, ketika dapat ikan yang banyak, terima kasihnya kepada laut. Lah, siapa Tuhannya sebenarnya ini? Ya, terima kasih kepada alam aja Ustaz. Alam itu makhluk Allah, terima kasih kepada Allah. Jangan mentuhankan alam, bukan. Alam ini bukan Tuhan kita. Alam ini adalah fasilitas yang Allah ciptakan untuk kita. Itu posisi alam di sisi kita, Pak. Karena sekarang ini ada orang yang mentuhankan alam. Alam itu bukan Tuhan kita. Alam ini makhluk Allah ciptakan, bumi, langit, laut, semuanya untuk kita nikmati supaya kita sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka ini tauhid rububiyah, pengakuan Allah pencipta tidak boleh terganggu. Dan pengakuan Allah pencipta tidak boleh berhenti sampai di situ, harus ditambah Allah semata yang diibadahi. Maka jika ada orang yang mengartikan la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah, kalimat ini, penafsiran ini salah. Saya pelan-pelan nih. Jika ada orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, maka penafsirannya salah. Penafsirannya yang salah. Kenapa salah, Pak? Salah nggak? Tidak ada pencipta selain Allah. Benar, Ustaz. Lalu yang salahnya di mana? Menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Kenapa salah? Karena la ilaha illallah itu kalimat yang memasukkan orang ke dalam Islam. Pengakuan Allah pencipta apakah memasukkan orang ke dalam Islam? Apa jawabannya? Tidak, karena iblis mengakui Allah pencipta, dia tidak masuk ke dalam Islam. Pengakuan yang masuk ke dalam Islam itu adalah tidak ada yang diibadahi dan disembah kecuali Allah. Kalau dia sudah mengaku Allah yang diibadahi, disembah, berarti dia pasti mengakui Allah pencipta. Siapa yang mengakui Allah yang diibadahi, harusnya pasti dia telah mengakui Allah pencipta. Tapi orang yang mengakui Allah pencipta belum tentu mau ibadah kepada Allah. Maka pengakuan Allah pencipta kurang satu step lagi, harus Allah diibadahi. Kalau sudah mengakui Allah diibadahi, harusnya pasti mengakui Allah menciptakan. Tidak mungkin dia beribadah dan menghambakan kepada yang tidak menciptakan dia. Ini jenis daripada tauhid. Pertemuan besok kita akan membahas tentang bahaya syirik. Karena tadi kita bahas amalan yang paling agung adalah tauhid. Besok kita masuk amalan yang paling jelek dan Allah benci adalah syirik. Gak ada ampun kalimat syirik. Kalau semua dosa masih mungkin Allah ampuni kecuali berbuat kesyirikan kepada Allah. Apa itu kesyirikan dan bagaimana kesyirikan? Ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada
Ada pertanyaan apa? Afwan Ustaz, mohon dijelaskan tentang bacaan surat Al-Kahfi di hari malam Jumat. Sahih karena ini khilaf para ulama. Jadi membaca surat Al-Kahfi memang khilaf ulama, Pak. Ibu, khilaf ulama. Kalau guru-guru saya di Yaman ketika saya belajar rata-rata mengatakan hadisnya dhaif. Tapi Allah a'lam, ada beberapa ulama yang saya ingat juga Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Lalu kita amal yang mana Ustaz? Ini ulama Ahlussunnah semua, ini ulama yang benar semua. Maka kita katakan, kamu beramallah sesuai apa yang membuat engkau tenang. Karena kita ini boleh ngikut, karena kita termasuk orang awam, boleh ngikut. Ya, jadi yang mengatakan dhaif, ya nggak boleh juga menyesatkan orang yang baca. Kenapa? Karena memang khilaf ulama. Yang baca juga nggak boleh juga mengatakan yang tidak baca pemalas. Dasar pemalas kamu nggak baca, nggak boleh. Sudah, yang mau baca karena keyakinan hadis sahih silahkan. Yang tidak mau baca karena menganggap hadis dhaif, jangan sampai nggak baca Al-Quran, baca Al-Quran, Al-Kahfi dhaif, ya, Yasin dhaif, lalu saya nggak baca Quran. Ustaz, ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu? Gak ada. Baca Quran, tetap baca yang mana kamu mau baca. Ya. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan tentang meninggal di hari Jumat, malam Jumat berserta dalil yang sahih karena khilaf para ulama. Iya, ini sama. Syekh Utsaimin berpendapat tidak ada dalil yang sahih menunjukkan kalau meninggal di hari Jumat itu dapatkan syafaat. Tidak. Bahkan tidak ada dalil menunjukkan meninggal di hari Jumat itu afdal. Tidak ada. Karena baginda Nabi kita meninggal di hari Senin. Nabi kita meninggal di hari Senin. Maka bagi mereka yang berargumen tidak ada keutamaan meninggal di hari Jumat, karena Nabi meninggal di hari Senin. Ya, dan meninggal itu bukan direncanakan. Saya rencana meninggal Jumat aja, gak bisa. Gak bisa direncanakan. Saya merencana meninggal Rasulullah itu lahir di hari Senin dan meninggal di hari Senin. Rasulullah SAW. Allah a'lam. Ya, ada pertanyaan lain silahkan. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Ya. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim punya kitab Sufi Ibrahim wa Musa. Apa kita juga harus diwajibkan mempelajari kitab itu? Oke, pertanyaannya bagus. Kita tadi di dalam Al-Quran disuruh mengikuti agamanya Ibrahim. Ibrahim punya kitab namanya Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim punya suhuf, Musa juga punya suhuf, yaitu kitab-kitab dan lembaran. Juga tadi saya sudah jelaskan, seluruh para nabi di dalam prinsip dakwah dan ibadah ada perbedaan tidak? Tidak ada. Yang berbeda di dalam muamalah, di dalam tauhid ada perbedaan tidak? Tidak ada dalam tauhid. Maka ketika Allah perintahkan kita untuk mengikuti agamanya Ibrahim, itu di dalam tauhid. Adapun di dalam ibadahnya atau dalam muamalahnya, jika ada ajaran Nabi Muhammad yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran Ibrahim alaihissalam, maka kita dahulukan ajaran Nabi Muhammad. Tapi jika ajaran Ibrahim alaihissalam tidak dilarang, tidak diperintahkan di dalam agama Nabi Muhammad, maka kita pun tidak melarang dan tidak memerintahkan. Ya, contoh zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, Bani Israel kalau berbuat syirik itu harus tobat. Apa tobatnya, Pak? Bunuh diri. Jadi mereka harus saling bunuh untuk tobat. Nah kita sekarang, kita ikutin agamanya mereka, enggak. Karena di kita sudah dilarang
saling membunuh. Fala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Jadi yang kita ikuti adalah akidah, tauhidnya, karena semua para nabi tauhidnya sama. Adapun muamalahnya kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan para ulama menyebutkan kalau nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa nanti turun tidak? Turun. Akan sholat di belakang Imam Mahdi. Pertanyaannya, sholatnya ngikutin syariat Isa atau ikutin syariatnya Muhammad? Syariatnya Muhammad, karena dia jadi makmum Imam Mahdi. Imam Mahdi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa saja kalau turun di zaman Nabi Muhammad ikutin syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan patahkan salib dan akan bunuh babi-babi. Ya, jadi untuk syariat tetap kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun akidah maka tetap kembali kepada akidahnya para nabi, karena akidah mereka satu dan keyakinan mereka satu. Ada lagi yang lain pertanyaan silahkan. Tidak ada, kita cukupkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, semoga Allah kokohkan tauhid kita, ikhlas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha